Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang sangat kami cintai, di sini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang puasa Ramadan. Hari ini kita akan belajar tentang wudu. Nah, hari ini juga mulai Senin sampai hari Kamis kita akan mengikuti pondok Ramadan. Untuk itu marilah kita buka pelajaran ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga apa yang kita cita-citakan dan ilmu kita senantiasa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku, di sini Pak Wawan akan menerangkan tentang wudu ya. Wudu ini sangat penting sekali untuk kita. Ketika kita melakukan sholat, ketika kita melakukan ibadah seperti membaca Al-Quran dan lain sebagainya, kita itu sangat penting wudu. Apa itu wudu, anak-anakku? Yaitu wudu itu artinya bersih. Nah, bersih dari apa, Pak? Yaitu bersih dari hadas kecil. Nah, kemudian wudu itu sendiri apa artinya, Pak? Wudu itu juga berarti membersihkan anggota, sebagian anggota kita dengan apa? Dengan air dan dengan syarat atau rukun tertentu. Anak-anakku, kita mulai juga ya. Apa itu dengan syarat? Apa bedanya itu syarat wudu dan rukun wudu? Sebelum kita nanti praktek, kita juga harus mengerti apa itu syarat wudu, rukun wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Syarat wudu itu apa, Pak? Apa bedanya dengan rukun? Kalau syarat itu hal-hal yang harus dilakukan di luar ibadah. Seperti kita sholat, kita juga harus mengerti tentang syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama adalah satu, beragama Islam. Jadi kita harus beragama Islam. Kemudian yang kedua adalah balik. Balik itu apa? Balik itu dewasa, sudah mengerti tentang apa? Tata cara wudu juga. Gak boleh harus asal-asalan, harus tahu tentang ilmunya. Yang kemudian apa? Yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi kita harus berakal sehat. Berakal sehat itu gimana? Gak boleh ya gila. Jadi orang gila kok wudu. Jadi nggak sah. Yang keempat adalah ada air yang suci untuk menyucikan. Jadi wudu itu untuk menggunakan apa, Pak? Menggunakan air yang menyucikan. Kalau air yang tidak menyucikan, contohnya apa, Pak? Nah, itu contohnya apa? Seperti apa? Contohnya seperti teh, contohnya seperti Coca-Cola, contohnya seperti Sprite. Nah, itu nggak boleh dibuat wudu ya. Jadi kita harus apa? Mencari air yang dapat menyucikan. Contohnya apa? Sumur. Air sumur itu juga bisa, tapi juga harus bersih juga dan dapat menyucikan. Jadi nggak boleh itu kalau terkena najis, nggak boleh ya. Yang kelima yaitu mengetahui tata cara berwudu. Nah, itu tadi dari penjelasan Pak Wawan yang berakal sehat, itu juga salah satunya harus mengetahui tata cara berwudu. Nanti dipraktekkan sama Pak Wawan ya. Kemudian yang nomor 6, mengetahui hal yang membatalkan wudu. Jadi
kalian juga harus kalau setelah wudhu kok habis itu kentut, hal-hal yang membatalkan wudhu dan lainnya, kencing dan lainnya sebagainya. Kalau sholat habis itu sholat ya nggak sah nanti ya. Nah, nanti hal-hal yang membatalkan wudhu nanti diterangkan Pak Wawan selanjutnya. Anak-anakku, yang selanjutnya adalah rukun wudhu. Ini yang sangat penting anak-anakku. Ini sangat penting, wajib sekali. Jadi kamu tidak boleh asal-asalan wudhu. Yang pertama adalah rukun wudhu itu apa? Hal yang dilakukan ketika di dalam wudhunya. Yang pertama ada niat dalam hati. Nawaitul wudu'a bi raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Dan yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau rambut. Yang kelima membasuh dua kaki sampai mata kaki. Yang terakhir adalah dilakukan secara tertib atau urut atau berurutan. Dari mulai tadi niat membasuh muka, membasuh tangan sampai siku-siku, membasuh sebagian kepala dan kaki, itu harus urut ya. Nggak boleh atur-aturan, mulai tangan habis itu muka, habis itu rambut, nggak boleh dan harus urut ya. Kemudian ada anak-anakku, selain syarat dan rukun wudhu, adapun sunnah wudhu. Lupa apa bedanya sunnah sama di syarat rukun? Kalau syarat rukun itu wajib kita lakukan. Kalau sunnah itu apa? Ayo, sunnah itu adalah hal-hal yang apabila kita kerjakan, kita lakukan akan mendapatkan pahala. Jika kita tidak lakukan juga tidak apa-apa, tetapi lebih baik kita lakukan atau kita laksanakan. Apa-apa saja Pak yang sunnah-sunnah itu tadi. Nah, coba yang pertama adalah apa? Membaca basmalah ketika mulai wudhu. Jadi sebelum wudhu kalian harus membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu membaca basmalah. Harus dimulai dengan apa? Membaca bismillah atau basmalah. Kemudian yang kedua atau bersiwak atau menggosok gigi. Nah, bersiwak itu dulu kalau Nabi Muhammad itu ada siwak juga sebelum ada odol itu. Bahkan itu sebenarnya kalau seumpama Nabi Muhammad bersabda juga kalau siwak itu kalau nggak ada air tak apa itu nanti diwajibkan untuk bersiwak sebenarnya kalau nggak ada wudhu. Jadi di sini bersiwak atau dibersihkan giginya ya, itu namanya siwak. Dibersihkan dengan siwak. Nanti kalau kamu diampel atau apa, nanti kamu ini nyari siwak gitu. Mungkin di situ ada nanti kayu. Memakai kayu ya. Nah, kemudian yang nomor 3 Bapak, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah gini, mencuci. Kemudian berkumur ya. Nah, seperti kalau kalian setelah menggosok gigi itu biasanya ada yang dikumur-kumurkan 3 kali biasanya. Kemudian yang kelima membersihkan kedua lubang hidung. Nah, hidungnya ini juga dibersihkan. Kemudian apalagi Pak? Menghisap air ke hidung. Biasanya itu dihisap. Tapi tidak, kalau kalian sakit nggak usah, nggak apa-apa ya. Sunnah wudhu. Sunnah wudhunya itu gitu ya. Kemudian ada menyilang-nyilang jenggot yang lebat. Biasanya kalau orang-orang Arab itu biasanya jenggotnya disilang-silang gini. Nggak usah, nggak apa-apa ya. Yang penting kalian harus tahu rukun wudhunya. Kemudian apa? Yang ke-9 membasuh diulang 3 kali.
Jadi kalian sunahnya apa? Membasuh diulang 3 kali. Yang terakhir Pak apa? Berdoa setelah wudu ya. Anak-anak, adapun hal-hal yang membatalkan wudu ya, ini yang terakhir. Yang pertama adalah adanya sesuatu yang keluar dari perut dengan salah satu dari 2 lubang ya. Dua lubang itu apa? Kubul dan dubur. Kalau kubul itu jalan depan, kalau dubur itu jalan belakang. Contohnya apa? Misalnya kentut, keluar angin, itu. Terus yang dari jalan belakang keluar kotoran. Jadi kalau kalian keluar itu semuanya, baik itu kentut, kencing atau kotoran dan lainnya, berarti sampean harus wudu lagi, berarti batal ya. Yang kedua apa? Yang kedua itu atau tertidur yang tidak dengan duduk yang tetap. Maksudnya apa? Duduk yang tetap itu ketika kalian tidur tapi duduknya kok gimana? Duduknya nggak gini. Duduknya kok gini. Maksudnya kalau tidurnya gini nggak apa-apa. Kalau tidurnya gini nggak apa-apa. Kalau tidurnya gini, ininya pangkatnya nggak tetap, berarti tidak berarti batal ya. Kemudian itu hilangnya akal karena sebab gila, pingsan, mabuk. Jadi kalau kalian hilang akal, maksudnya itu kalau kalian tertidur pingsan sama mabuk ketika di di bis atau di mobil, mabuk pingsan, habis itu apalagi gila, nah itu berarti apa? Batal wudunya anak-anak. Yang keempat yaitu menyentuh kemaluan tanpa memakai alat. Maksudnya itu ketika ada kain, kalau kemaluan kalian ya, habis itu menyentuh ada kainnya, disentuh, ini enggak batal. Tapi kalau disentuh langsung dengan telapak tangan, ini berarti batal ya anak-anak ya. Ini sangat penting sekali ketika kalian wudu, lah kok moro-moro pegang, nah itu enggak boleh. Wudu lah dibuat sholat enggak boleh, wudu lah berarti batal anak-anak. Kemudian yang kelima yaitu bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Maksudnya dengan bukan muhrim itu apa anak-anak? Kalau kalian bersentuhan dengan ibu kalian yang perempuan sama ayahnya, itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau dengan teman kalian yang perempuan atau yang laki-laki, berarti batal ya anak-anak. Dan alhamdulillahirobbilalamin, demikianlah apa yang Pak Wawan jelaskan tentang wudu atau tata cara wudu yang benar. Semoga apa yang kita belajar hari ini semoga bermanfaat untuk Pak Wawan dan kalian semuanya ya. Amin ya robbal alamin. Untuk tugasnya anak-anakku yaitu nanti Pak Wawan akan nge-share linknya, nanti kalian kerjakan ya dengan teliti dan benar ya. Jangan lupa dikerjakan. Demikianlah penjelasan dari Pak Wawan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan.
marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga